Kalau yang A ini adalah atrial systole, yaitu ketika atriumnya kontraksi dan darah turun menuju ke ventricle, ya, ventricle. Kemudian kalau yang B ini ketika darah dipompa atau ketika ventrikelnya kontraksi disebut dengan ventricular systole. Ini yang memberikan tekanan paling tinggi ya dari aorta. Kemudian selanjutnya adalah diastole. Diastole itu ketika atrium dan ventricular itu mengalami relaksasi gitu ya, atau bahkan ini terjadi secara bersamaan. Dan ini terjadi kurang dari 1 detik ya, sekitar 0,8 second. Ya, di mana untuk atrial systole itu yang paling lambat. Okay, nice. Next. Student can distinguish structure of walls of trachea, bronchioles. Student can, ini harusnya masuk ke atas. Carriage of respiratory system. Carriage. Oh, oke. Oh, hampir mirip. Kita lihat ini ya, untuk perbedaan antara trachea dan sebagainya, itu sudah Bapak tampilkan juga di sini. Oh ya, masih ada satu lagi. Kayak kok kelewat sih? Blood pressure. Ada satu lagi ya, Bapak takutnya ditanya juga. Nah, ini adalah grafik tekanan darah. Ingat ya, ini pressure, kemudian time. Grafik tekanan darah. Di mana? Ya di dalam pembuluh darah. Yang lurus ini adalah tekanan di aorta, ya. Kemudian yang titik-titik agak kecil ya, seperti ini itu left ventricle ya. Kemudian ada yang garis agak besar itu adalah left atrium. Oh, jadi semuanya ini menggambarkan yang terjadi pada jantung sebelah kiri ya, begitu. Nah, terus kemudian ada nomor-nomornya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa ini? Oke, pokoknya intinya ketika dia terjadi loncatan seperti ini, ya, ini sedang mengalami ventricular systole. Ya. Sedangkan ketika lompatannya nggak terlalu tinggi ini kan ya, seperti ini disebut, ini melakukan atrial systole. Oke, nah kemudian yang bagian ujung yang lempeng ini disebut dengan diastole. Nah, diastole. Begitu. Nanti dia lanjut lagi, twing, naik, tekan ya, dan seterusnya. Ya, ini dideteksi di sekitar jantungnya. Karena berkaitan dengan left ventricle, left atrium, kemudian aorta. Oke. Pokoknya cembung pertama ini atrial systole ya. Kemudian yang kedua naik tinggi ya, cukup tinggi signifikan. Itu ventricular systole. Kemudian ketika turun semuanya disebut dengan diastole. Oke. Dan seterusnya. Lanjut. Distinguish ini. Nah, respiratory tract, trachea. Ini adalah gambar dari trachea. Tunggu sebentar. Tapi ada yang Bapak agak membingungkan juga nih. Nanti kalau kalian bisa identifikasi bagus ya. Nomor 1 ini kemungkinan smooth muscle ya. Itu sel otot polos, kemungkinan ya, kemungkinan. Karena di sini ada kayak sel-sel begitu, dan kedua, itu kemungkinan adalah cartilage. Entah smooth muscle, entah esophagus, Bapak agak kurang tahu. Kayaknya ciri-ciri, ya pokoknya smooth muscle. Kemudian yang keempat, di sini mengacu pada rambutnya, ini cilia. Kemudian yang ketiga, ini mengacu pada goblet cell. Oke, 4, atau kalau misalnya nomor 4 ini mengacu pada semuanya, itu kan kalian masih ingat ya namanya, pseudo, stratified, columnar,
epitelium. Tuh, epitelium disinggung lagi ya. Tadi di pembuluh darah juga ada epitelium. Epitel itu adalah jaringan pelapis, ya, mau pelapis kulit, pelapis trakea, pelapis pembuluh darah, itu disebut dengan jaringan epitel. Nah, epitel ini bentuknya macam-macam, ya. Salah satunya adalah pseudo stratified columnar epithelium yang bentuknya ada yang panjang, ada yang kecil, dan seterusnya ya. Ini seolah-olah bertumpuk-tumpuk, tapi ternyata enggak, cuma panjang kecil aja. Next, itu ya untuk identifikasinya. Ini adalah gambar trakea. Kemungkinan besar trakea. Atau kalau ini nanti diasumsikan sebagai bronchioles juga bisa masuk karena trakea dengan bronchioles itu strukturnya sama. Strukturnya sama komponennya. Yang beda adalah kadarnya. Coba kita singgung ya. Nah, ini ada gambar lain ya, yang tadi sebenarnya gambar dari nomor 4 dan 3, terus diperbesar seperti ini. Ini sama pseudo stratified tadi ya, pseudo stratified columnar epithelium ya, ini Bapak singkat. Kemudian di sini ada goblet cell. Goblet cell ini sel apa tuh namanya, kayak cawan bentuknya lah, gitu kan ya. Makanya disebut dengan goblet. Goblet of fire, ya kan? Kendi, cawan, bentuknya kayak kendi. Nah, goblet cell ini ingat ya, tugasnya adalah memproduksi mukus, produce mukus. Nah, tujuannya untuk ya tadi itu trap bakteria, terus kemudian ada dust dan seterusnya. Nah, mukus akan diproduksi berlebihan ketika kita flu ya. Jadi virus flu itu nyerangnya ke sini nih. Nah, glandnya diserang sehingga produksi mukusnya itu banyak begitu. Ya, mukus ini sebenarnya sistem pertahanan kok. Ya kan, justru karena meler ini loh, itu harusnya dibuang karena di situ ada banyak bakteri. Oke ya, itu adalah sebuah respon dari goblet cell untuk menghilangkan kotoran. Oke, lanjut ya, udah deh. Oh, kemudian silia. Silia untuk trap juga ya. Bedakan silia dengan villi. Villi itu ada di pencernaan, tapi kita nggak ada materi pencernaannya. Jadi aman. Next. Oh, ada satu lagi gambar. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Coba tebak Hilman. Tahu siapa deh? Halo? Wah, nggak ada yang jawab nih. Ini gambar dari trakea. Oke. Ya. Bentuknya kayak cincin gini ya. Nah, di sini ada namanya cartilage atau hyaline cartilage ya. Tipe jenis cartilage-nya. Cartilage. Oke. Nah, perhatikan di luar ini ada smooth muscle yang fungsinya untuk yang mengatur ya diameter dari trakea. Kemudian di sini otomatis tadi pseudo stratified columnar epithelium ya, yang dimana bentar, yang dimana dia punya silia yang banyak. Nah, nggak kelihatan di sini, gitu kan ya, karena ini adalah bayangkan ini kerongkongan orang, kerongkongan tenggorokan ya, seperti itu, kemudian dipotong ses, gitu kan ya, cross section, kemudian dilihat dari atas. Oke, bukan kerongkongan, sorry, ini trakea, gitu ya. Jadi ini trakea. Trakea itu apa sih Pak? Ya tenggorokan, yang ada jakunnya itu loh. Aduh maaf. Oke ya, bisa dipahami. Nanti kalau seluruh identifikasi ini gambar apa? Gambar trakea. Lanjut. Di belakangnya ini esofagus. Ini ada esofagus. Yang ini Bapak kurang tahu apa ini. Siapa tahu kalian tahu nanti cari. Student can describe function of cartilage, cilia, goblet cell. Ah udah ya.
Student can describe the process of gas exchange. Ini dia. Process of gas exchange itu ada di gambar ini. Ya. Jadi, apa yang terjadi di gambar ini? Kita identifikasi satu persatu. Nomor satu ini apa nih? Apa yang masuk? Gas apa yang masuk? Halo? Udara. Ya, udara. Udara apa? Lebih tepatnya? Udara yang masih kaya dengan oksigen. Yang masih kaya dengan oksigen ya. Ini betul sih, udara. Asumsinya oksigennya banyak. Kita bisa oksigen, guys. Apalagi nomor 2. Apa ini? Oh iya. Nanti kita lewati dulu ya 2 dan 3 karena ini proses. Kita identifikasi dulu. Nomor 4, udara keluar ya. Ini udara masuk. Ini udara keluar. Atau ya yang terisi karbon dioksida gas. Oke, perhatikan. Nomor 8 adalah struktur apa ini? Halo? Alveolus. Alveolus. Kemudian nomor 5 dan 6. Struktur apa deh? Sebelum masuk ke kapiler. Pulmonary arteri atau vein? Arteri. Arteri ya, karena masuk ke paru-paru. Ini asumsinya adalah pulmonary vein. Berarti ke jantung ya. Ini to heart. Ini from heart. Oke. Kemudian nomor 7 ini apa nih? Pembuluh darah ya. Blood vessels. Apa nih? Oh, ngacu ke biru-biru kali ya? Ya, blood cells mungkin. Red blood cells. Oke. Atau deoxygenated. Ya kan? Karena warnanya masih biru. Kadar karbon dioksidanya lebih tinggi dibandingkan oksigennya karena telah dibawa sirkulasi ke seluruh tubuh. Oke, nomor 3 ini proses apa? CO2, diffusion. Oke ya. Menuju ke alveolus. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini adalah oksigen diffusion. Kayak menuju ke pembuluh darah gitu kan ya, dan kemudian ditangkap oksigennya oleh hemoglobin yang ada di dalam red blood cell, kemudian diedarkan. Nah, jadilah darah yang sekarang adalah oxygenated blood. Warnanya merah. Oke, ada pertanyaan? Clear ya? Insya Allah. Oke, agak. Habis ini kalian ada extra lesson apa? Enggak ada. Nggak ada? Kosong? Oke. Student can analyze the effect of excess formation of hemoglobinic acid. Allah. Ini bakal ditanya satu soal. Hemoglobinik. Ini agak susah ini. Abaikan dulu. Student can relate between high altitude with the number of red blood cell in human. Nah, kayaknya pernah ada keluar soal di kelas 10 ya. Misalnya orang yang di gunung itu memiliki kadar hemoglobin lebih tinggi dibandingkan yang di daratan. Makanya kalau latihan di tempat, maksudnya olahraga di tempat yang dingin, kadar oksigennya itu rendah, atau di atas gunung, itu tubuh itu akan justru memproduksi hemoglobin lebih banyak. Jadi orang gunung ya dibawa ke daratan, dia nafasnya enak banget tuh, ya kan, oksigen dan sebagainya seperti itu karena udah terbiasa dengan keterbatasan oksigen. Nah, ketika oksigennya banyak ya udah tubuh terasupi oksigen dengan baik. Gitu ya. Intinya gitu, semakin tinggi altitude oksigennya semakin rendah, jadi hemoglobinnya harus diperbanyak. Untuk apa? Mengoptimalisasi. Ya, oksigen yang sedikit itu terhirup lebih banyak, ya kan? Maksudnya lebih banyak itu misalnya nih kadar oksigen tuh
cuma 80% ya di atas gunung. Sedangkan kalau di daratan itu 100%. Nah, untuk memaksimalkan 80% ini agar seperti 100% yang ada di daratan, jadi otomatis jumlah hemoglobinnya ditambah untuk memperbanyak perbandingan apa istilahnya concentration gradientnya itu akan lebih banyak gitu ya, karena kebutuhan oksigennya lebih banyak, ya kan? Sehingga difusinya lebih cepat. Nah, akibatnya hemoglobinnya juga harus lebih banyak. Begitu. Jadi intinya orang di atas gunung kadar hemoglobin di dalam darahnya atau red blood cell-nya ya itu lebih banyak. Iya, kalau ada hemoglobin otomatis ada red blood cell gitu ya. Karena red blood cell itu komponen utamanya hemoglobin. Next, student can distinguish between infectious disease and non-infectious disease. Apa? Infectious disease itu apa? Penyakit menular. Bisa kasih contoh, Roset? Flu misalnya. Flu, nular ya. Kalau non-infectious? Diabetes. Diabetes ya. Oke, diabetes nggak bisa nular. Oh bisa nular, ngasih itu nyuruh orang hidup nggak sehat, gitu ya, diabetes. Itu ya bedanya ya. Kanker, infectious atau non-infectious? Non kayaknya. Kanker bisa nular nggak? Enggak, Pak. Nggak bisa. Ya, kanker nggak bisa nular. Jadi intinya ciri-cirinya infectious disease adalah ada perantaranya, ya, ada perantaranya, transmissionnya. Contohnya perantaranya itu adalah air, udara, nyamuk, hewan-hewan lain, ya kan, dan sebagainya. Itu perantaranya. Sedangkan kalau non-infectious disease nggak ada perantaranya, udah dalam tubuh manusianya sendiri, dalam tubuh pasien itu sendiri. Oke ya. Dan kebanyakan penyakit adalah infectious dibandingkan non-infectious. Next, student can explain non-infectious disease. Sickle cell anemia, nanti kalian cari tahu sendiri ya. Sickle cell anemia ini jadi ada kelainan di gennya sehingga ya udahlah Bapak jelasin. Sehingga selnya berbentuk bulan sabit. Nah, seperti ini ya. Kelainan genetik. Dan ini tidak menular karena genetik. Buta warna juga nggak nular. Abnormal hemoglobin. Nah, ini masalahnya. Normal hemoglobinnya bulat-bulat gini kan. Abnormalnya dimanjang juga karena ada gen yang error. Nah, masalahnya ketika bentuknya bulan sabit gini, dia cenderung untuk menyumbat pembuluh darah. Kalau bentuknya bulat kayak gitu kan enak ya, kayak pelampung, fleksibel dan seterusnya. Sedangkan kalau abnormal red blood cell seperti ini, dia tidak bisa lewat pembuluh darah dengan baik ya, sickle cell anemia. Ya, Bapak kurang tahu terapinya ya, karena ini penyakit genetik. Heart and present shape ya, blood flow could be blocked. Ini berbahaya, iya berbahaya, karena kan sel darah merah itu kunci utama penyaluran oksigen ya. Jadi orang yang terkena sickle anemia ini kemungkinan dia harus ada asupan oksigen tambahan dengan tabung oksigen. Seperti orang COVID ya, juga sama. Next, oh tinggal dikit. Oh ini ada beberapa jenis penyakit ya, nih disease and the causes. Kalian cari tahu nanti, contohnya bakteria, kolera, tuberkulosis, ini ternyata tambahan. Di buku nggak ada, kayaknya. Disease and causes ya, bakteria, kayaknya kelas 10 udah pernah deh. Dan disease transmission, kayak nanti dicari lagi. Kalau bakteri itu kolera, contohnya dan tuberkulosis. Dipelajari, kalau virus itu dari AIDS, smallpox sama measles. Smallpox itu kayak cacar kali ya, semacam cacar. Measles itu campak. Kemudian protozoa, silakan Pak. Protozoa itu malaria ya, protozoa atau Plasmodium malaria. Oke. Kalau demam berdarah, Nah, demam berdarah maksudnya mana? Ayo. Bakteria, virus atau protozoa? Tambahin sendiri, tambahin. Fungi apa nih? Panu. Yo, demam berdarah apa maksudnya?
virus mungkin. Betul sekali Felix, kan dengue virus namanya. Dengue. Itu virus yang dibawa oleh nyamuk ya. Tapi sebenarnya demam berdarah itu virus yang cukup lemah sebenarnya ya. Kalau sistem imun kita kuat. Jadi misalnya kalian digigit nyamuk ya, warnanya hitam putih itu kan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ya. Itu kan ya spesies nyamuk yang bisa atau istilah carrier atau host dari dengue virus. Kalau kalian disedot sama itu, kalau sistem imun kalian bagus pun virusnya akan sirna begitu saja ya. Tapi kalau masalahnya ketika sistem imun lagi rendah, wah kebetulan ada nyamuk datang nemplok plek, waduh kena. Makanya ya kuncinya adalah imun sistem. Bagi orang yang normal, kita alhamdulillah secara genetik semuanya normal kan, nggak ada autoimun, nggak ada apa dan sebagainya. Kita tumbuh dengan normal. Nah kunci agar tidak sakit adalah meningkatkan imunitas. Itu udah banyak ya. Kalian cari artikel Halodoc juga banyak, biar nggak kena segala macam penyakit. Tapi memang ada beberapa penyakit yang kita secara imunitas kita itu harus di booster gitu kan ya, dengan apa? Dengan vaksin. Contohnya smallpox sama measles kan ada ya waktu kecil, terus kemudian apa ya? Vaksin dan sebagainya gitu ya. Imunisasi tuberkulosis, imunisasi cikungunya, ya kan cikungunya juga 11-12 tuh sama dengue. Ya kan beda virus. Sama Aedes aegypti juga. Oke, next. Tuh, ini yang tadi ya. Yang tadi udah, ini udah. Terakhir, student can analyze the symptoms of chronic obstructive symptom pulmonary disease (OPD) yang berkaitan dengan rokok ya. Ciri-cirinya adalah ya inflamasi pada permukaan saluran pernafasan, ya the surface of respiratory tract-nya inflamasi, kemudian excess amount of mucus produced, kemudian emphysema di mana alveolar wall-nya broken, rusak ya. The alveolus normal seperti ini, COPD itu udah banyak mukus, ya kan, bronchosnya itu menyempit. Kenapa? Infeksi. Kalian tahu konsep asma itu gimana? Ada yang tahu asma? Asma itu kayak gimana sih? Nafasnya pendek ya? Ya kan? Karena orang asma itu sebenarnya berkaitan dengan alergi, ya kan, dia alergi sama mungkin debu dan sebagainya sehingga masuk ke saluran pernafasan, si bronkus dari penderita asma ini menyempit ketika ada alergi itu. Kan alergi artinya pembengkakan, betul ya? Nah, bayangkan yang membengkak adalah saluran pernafasan. Nah, akibatnya terjadi penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan susahnya pengambilan udara ke dalam paru-paru, begitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari COPD. Terus yang kedua adalah emphysema, di mana alveolarnya rusak, jebol gitu ya. Pecah-pecah, ya kan. Nah, dan untuk mempercepat COPD ini adalah merokok. Mempercepat, gitu ya. Walaupun penyebab dari COPD ini ya nggak cuma rokok ya, begitu ya. Biasanya bakteri, jamur. Nah, jebol-jebol ya, bolong-bolong COPD. Tadi satu ya, penyempitan atau narrowing of bronchiolar tube. Kemudian yang kedua adanya excess amount of mucus. Yang ketiga adalah emphysema. Itu symptomsnya. COPD causes smoking, air pollutants, genes. Nah, contohnya asma tadi. Udah. Selesai. Oke, thank you ya.